revisi PP 49 tahun 2018 agar guru P3K tidak lagi perlu perpanjangan kontrak supaya kita bisa menyelesaikan setiap episode yang kita. Kabar menggembirakan teman-teman semua, Dirjen Unuk minta masa kontrak kerja untuk P3K dihilangkan. Begini respon Kemenpan RB dan BKN. Ini teman-teman semua. Hal ini dilakukan oleh Ibu Nunuk Suryani atau Prof. Nunuk Suryani yang sering kita kerap sapa ya. Pada rapat dengan Komisi 10 kemarin memang banyak sekali pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Ibu Nunuk Suryani, kemudian oleh Bapak Menteri sendiri. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah tentang masa kontrak ya, karena polemiknya emang sangat rumit sekali bahwasanya untuk tahun 2021 yang di awal mulai perekrutan untuk P3K guru, beliau pun bingung ya, untuk masa kontraknya ini per daerah dan per provinsi juga nanti berlainan dan beliau juga tidak mengetahui ya. Jadi kedepannya beliau meminta masa kontrak kerja P3K dihilangkan, teman-teman ya. Nanti akan saya berikan untuk videonya jelasnya seperti apa ya. Oke, kita lihat dulu teman-teman semua. CPN.com Jakarta, Direktorat Jenderal Guru Ketenaga Pendidikan atau Dirjen KTK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, Prof. Nunuk Suryani menyodorkan usulan menarik soal nasib P3K. Ya. Dia mengusulkan agar masa kontrak kerja P3K dihilangkan. Ini agar guru honorer yang sudah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak dibuat was-was lagi dengan masa kontraknya. Ini benar-benar betul sekali teman-teman semua. Maksudnya nanti ke depan tentunya teman-teman semua yang sudah menjadi P3K tentunya akan was-was ya. Kira-kira masa kontraknya akan berakhir kapan? Karena di situ disebutkan bahwasanya paling cepat itu 1 tahun, paling lama itu 5 tahun gitu teman-teman semua. Jika memungkinkan, kami mengusulkan agar masa kontrak kerja P3K tidak ada lagi, artinya ketika honorer sudah menjadi P3K secara otomatis berlanjut masa kerjanya sampai pada akhirnya hingga pensiun. Ini kata Dirjen Unuk Jumat tanggal 26 bulan 5 ya, sewaktu rapat ya. Nah ini teman-teman semua. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak videonya ya. Oke, silakan disimak baik-baik pernyataan Ibu Nunuk. Bapak Ibu pimpinan dan anggota yang saya hormati, terima kasih untuk beberapa saran dan masukan dan beberapa pertanyaan. Saya akan mengklarifikasi beberapa saja dari yang tadi disampaikan oleh pimpinan pada saat pembukaan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab langsung, kemudian ada yang harus kami tindaklanjuti dalam bentuk tertulis berikut. Yang pertama terkait dengan perencanaan kebutuhan, ini juga menjawab pertanyaan Kang Ferdi ya, perencanaan kebutuhan guru dari sisi kebutuhan per mata pelajaran dan kebutuhan atau sebaran di daerah. Pada prinsipnya ketika kami sudah mencapai angka 601.000 itu sebenarnya sudah terdiri dari jenjang mata pelajaran daerah semua terperinci, dan itu terdapat di dalam rencana kebutuhan kami yang dikirimkan kepada Kemenpan RB. Terkait dengan data per daerah akan kami kirimkan kemudian gitu. Jadi total 601.000 itu sebenarnya dari kami sudah punya catatannya Kang DD, TK 1.559, SD 349.488, SMP 138.033, kemudian SLB 3.441, SMA 56.851 dan SMK 51.000 Pak. Jadi ini pada dasarnya ketika kita sudah sampai pada angka besar itu sudah terdiri dari semua rinciannya sudah sangat jelas. Kemudian untuk terkait dengan pertanyaan terkait dengan kepastian pendanaan atau gaji dan tunjangan bagi guru yang telah lulus P3K tahun 2000 P3K ini tertuang untuk lulusan 2022 dan usulan 2023 itu sebenarnya tertuang dalam PMK 212. Di dalam PMK tersebut di halaman terakhir setelah lampiran rincian data per daerah dan besaran uang yang terdapat dalam DAU spesifik tersebut tertulis bahwa untuk lulusan 2021 yang baru saja diumumkan itu memiliki TMT daerah pada 7 bulan tahun 2022. Untuk yang lulusan tahun 2022 itu dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat 9 bulan gaji untuk yang 2022. Kemudian untuk yang 2023 yang seharusnya akan dilaksanakan di bulan depan ini, mereka diperhitungkan 3 bulan gaji.
itu TMT-nya. Sedangkan untuk yang 2021 yang lalu itu memiliki TMT rata-rata karena untuk 2021 tidak tertulis secara spesifik di dalam peraturan Menteri Keuangan, maka pada kami mengambil angka rata-rata, TMT-nya adalah 7 bulan pada tahun 2022. Kemudian masa kontrak perjanjian itu adalah di daerah masing-masing, jadi dimulai dari 1 tahun, 2 atau 5 tahun. Kami sampai saat ini belum mendapatkan data apakah berapa tahun kontrak masing-masing yang lulus tahun 2021 tersebut. Sebenarnya kami sudah titip pesan kepada Bu Agustina ya terkait dengan kemungkinan untuk merevisi PP 49 tahun 2018 agar guru P3K tidak lagi perlu perpanjangan kontrak, supaya kita bisa menyelesaikan setiap episode yang kita selesaikan setiap tahun itu tidak perlu lagi kita melihat apakah di tahun depan diperpanjang atau tidak. Kemudian terkait dengan evaluasi yang apakah sudah dilakukan evaluasi terkait dengan seleksi ASN P3K dari tahun ke tahun. Pada prinsipnya kami... Nah, itulah pernyataan dari Bu Nur Kuseli, teman-teman. Dia juga mengungkapkan sejak 2021 sampai saat ini sebanyak 544 guru sekian yang diangkat P3K, mereka dikontrak 1, 2, 5 tahun. Nah, ini membuat beliau bingung bahwasanya nanti ke depan estimasi pengerjaan atau TMT-nya seperti apa juga dilontarkan atau dibahas di situ ya. Pembedaan masa kontrak itu ujarnya diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Di dalam PP tersebut masa kontrak ditentukan oleh kepala daerah. Nah, ini teman-teman semua tentunya nanti akan timbul masalah baru saya rasa ya. Dan beliau juga sudah mengantisipasi bahwasanya perekrutan pun sangat susah sekali, dimulai dari pengajuan formasi. Pemda juga sangat sulit sekali untuk mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan yang sudah diinformasikan oleh pihak Kemendikbudristek sendiri. Nah, perbedaan kontrak kerja tersebut menimbulkan kecemburuan di kalangan guru. Di sisi lain ada kecemasan apakah masa kontraknya diperpanjang ataupun tidak. Nah, ini oleh sebab itu Dirjen Unduk Kemendikbudristek mengusulkan dalam revisi PP 49 tahun 2018 masa kerja kontrak P3K itu akan dihilangkan. Ya. Minta dihilangkan bukan ya, minta dihilangkan sehingga guru ASN ini bisa mengajar dengan tenang. Betul sekali teman-teman semua. Kemudian dihubungi secara terpisah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB maupun Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengungkapkan belum ada pembahasan mengenai usulan Dirjen Unduk tersebut. Ini memang baru sebatas melontarkan permasalahan ya, bahwasanya tentang kontrak itu memang nanti akan timbul masalah baru, jadi nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut ya. Kita lihat berita berikutnya teman-teman semua. Nah, masalah tersebut perlu pembahasan mendalam mengenai usulan Dirjen GTK ini, kata Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Muhammad F. Roach ya. Namun lanjutnya sampai saat ini belum ada pembahasan dengan Kemenpan RB mengenai hal tersebut untuk pembuatan regulasinya melibatkan berbagai pihak. Pelaksana tugas PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan belum ada pembahasan ya, sampai saat ini masih tetap menggunakan PP Manajemen P3K yang salah satunya mengatur tentang masa kontrak kerja minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Dia menegaskan walaupun ada batasan minimal dan maksimal tetapi itu bisa diperpanjang dan tanpa dites lagi. Nah, kecuali yang bersangkutan ingin pindah ke kelompok jabatan lebih tinggi. Kalau guru P3K yang ingin pindah ke jenjang lebih tinggi karena kompetensinya meningkat bisa saja, tetapi mereka harus melamar di jabatan baru itu dan ikut seleksi lagi. Ini pungkas Bima Haria Wibisana. Nah, ini teman-teman semua, selebihnya memang belum ada pembahasan terkait ini karena hanya sekedar ungkapan saja dari Ibu Nunuk Suryani bahwasanya karena penerbitan NIP ataupun ini yang sudah berjalan memang agak lama ya, tidak sesuai dengan jadwal. Jadi ini kaitannya juga dengan masa kontrak yang dulu sudah diangkat tahun 2021 dan akhirnya beliau mengungkapkan bahasanya kalau bisa tidak ada kontrak. Ini cuma sekedar celotehan saja ya kalau bahasa kita itu. Jadi ini tidak langsung direspon secara serius. Karena ini baru sekedar omong biasa saja waktu rapat ya. Tapi mudah-mudahan ke depan nanti akan ada jalan yang lebih baik untuk teman-teman semua yang sudah menjadi P3K tentunya. Oke, terima kasih saya Eri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.